Pernah nggak sih kamu penasaran apa ya rahasia di balik orang yang kelihatannya percaya diri banget? Nah, hari ini kita bakal coba bedar naskah batin kita lewat perjalanan seorang pelatih komunikasi, Dea Rizkita. Dan kita akan lihat gimana dunia batin kita itu benar-benar ngebentuk kesuksesan di luar. Oke, kita mulai dari pengakuan yang jujur aja cukup mengejutkan ya. Ini jadi pengingat penting banget kalau bahkan para ahli sekalipun itu juga berjuang dengan keraguan diri. Jadi rasa percaya diri itu ternyata bukan garis finish, tapi sebuah proses yang terus berjalan. Dan ini dia nih, inti dari semua pembahasan kita. Dunia batin kita itu bukan sesuatu yang diam aja, yang pasif. Enggak, dia itu secara aktif menciptakan realita kita di luar sana, mulai dari karir sampai hubungan kita. Jadi, kuncinya adalah ya melihat ke dalam diri sendiri. Terus, apa sih sebenarnya akar dari rasa nggak aman ini? Ternyata, kita semua itu punya semacam CV pribadi rahasia yang tanpa kita sadari ngejalanin hidup kita. Yuk kita intip apa aja isinya. Coba deh lihat perbedaannya di sini. Di satu sisi ada CV profesional yang kita poles habis-habisan buat dapat kerjaan. Nah, di sisi lain ada CV pribadi. Isinya itu keyakinan-keyakinan dari masa kecil yang justru nentuin kita bisa bertahan dan berkembang atau enggak di kerjaan itu. Inilah yang diam-diam jalan di belakang layar. Keyakinan-keyakinan ini tuh ibarat aplikasi jadul di HP kita. Dulu mungkin berguna, tapi sekarang cuma bikin lemot sistem. Coba deh lihat daftarnya. Ada nggak yang kerasa familiar? Misalnya nih, keyakinan anak baik itu patuh. Dulu mungkin bikin kita jadi anak manis, tapi pas dewasa, ini bisa jadi penghalang besar waktu kita harus ngambil keputusan tegas sebagai pemimpin. Nah, pertanyaan ini penting banget. Aneh kan? Kita sibuk banget ikut kelas ini itu buat update CV profesional, tapi sering banget ngebiarin naskah batin kita itu ya usang dan berdebu. Dan nggak ada area lain di mana naskah usang ini lebih merusak selain dalam hubungan kita dengan uang. Buat banyak dari kita, si CV pribadi ini udah nulis cerita soal uang yang isinya tuh ketakutan dan kecemasan. Uang yang harusnya jadi alat buat kebebasan, malah jadi sumber stres. Dea sendiri ngalamin tanda-tanda ini, suka nunda bayar tagihan, deg-degan pas buka aplikasi M-Banking, dan rasanya kayak gagal tiap kali lihat saldo berkurang. Ini semua adalah gejala dari apa yang bisa kita sebut trauma uang. Wow, ini dalam banget loh. Artinya, emosi di balik tindakan kita itu sama pentingnya dengan tindakannya itu sendiri. Kalau kita nabung karena takut kekurangan, kita itu bukan cuma numpuk uang, tapi kita juga numpuk rasa takut. Buat nulis ulang ceritanya, dia pakai langkah-langkah yang sebenarnya simple banget ini. Ini bukan sulap ya, tapi ini tentang mengubah hubungan kita sama uang secara fisik dan emosional dari sesuatu yang abstrak dan nakutin, jadi sesuatu yang nyata, positif, dan mengalir. Oke, setelah kita mulai beresin dunia batin kita, gimana caranya kita bawa rasa percaya diri yang baru ini ke dunia luar? Yuk kita lihat bagaimana caranya pindah dari yang tadinya canggung jadi lebih otentik pas ketemu orang lain. Gimana kalau ternyata kamu bisa mulai percakapan tanpa harus ngomong sepatah kata pun? Beneran loh, kuncinya ada di isyarat nonverbal yang super simple yang bisa ngatasin rasa cemas pas mau mulai interaksi. 3 langkah gampang ini, kontak mata, naikin alis, terus senyum, ini tuh bahasa universal yang artinya saya terbuka dan ramah. Ini cara yang nggak butuh banyak energi buat ngilangin tekanan di awal interaksi sosial dan ngebuka pintu buat koneksi. Kita udah lihat cara nulis ulang naskah batin kita, terus cara prakteknya juga udah, tapi sebenarnya apa sih tujuan akhirnya? Ini lebih dari sekedar jadi pede loh, ini tentang mengubah tujuan hidup kita secara mendasar. Ada filosofi Jawa yang keren banget, urip iku urup. Ini nawarin sebuah perubahan yang radikal. Gimana kalau fokus kita itu bukan lagi nyari validasi dari luar, tapi justru jadi sumber cahaya dan manfaat buat orang lain. Pergeseran niat ini, ini yang bisa mengubah segalanya. Jadi saat kamu fokus untuk jadi orang yang berguna dan membagikan cahaya unikmu, kebutuhan buat dapat pujian atau persetujuan dari luar itu pelan-pelan bakal pudar. Energimu nggak lagi habis buat nyari pengakuan doang. Nah, pemikiran ini mengubah pengembangan diri dari tindakan yang fokus ke diri sendiri jadi sebuah tindakan pelayanan. Pertanyaannya bukan lagi gimana caranya biar aku dilihat, tapi gimana caranya aku bisa jadi cahaya. Jadi kira-kira kalimat pertama apa yang mau kamu tulis ulang di CV pribadimu hari ini?